Pria mengambil satu peluru dan menuangkannya ke dalam wajan datar. Kemudian panaskan minyak di wajan. Lalu ia mengayunkan palu besar dan menghantam lantai rumahnya dengan keras. Frank mengeluarkan kotak yang sudah lama terkubur dan mengeluarkan pistolnya. Setelah suhu dalam wajan datar naik, dia menciptakan ilusi tembakan di dalam ruangan dan berhasil menarik perhatian penembak jitu di luar. Mulai menembak habis-habisan ke arah rumah. Semua senapan lengkap dengan peluru tanpa ampun menembaki rumah. Mereka bertujuan untuk membunuh pria botak tua bernama Frank. Frank adalah mantan agen pensiun dari CIA. Menikmati pensiun bulanan dan hidup santai sepanjang hari. Saat berkonsultasi tentang masalah pensiun, dia jatuh cinta pada suara layanan pelanggan dan tidak bisa lepas. Hari itu, Frank dengan berani mengajak Sarah bertemu. Maka pada malam itu, dia bersiap-siap dan membaca buku tentang cinta. Rahasia Gila Cinta. Frank bersiap pergi ke toilet, tanpa disangka 3 pembunuh masuk. Mereka ingin menangkap hidup-hidup Frank, tetapi ketika pintu ditendang terbuka, orang tua muncul dari belakang. Mulai dengan memutar leher, kemudian pukulan kiri kanan. Lalu merebut jarum suntik, menyuntikkan kembali ke tubuh pembunuh. Hubungi H1. Terus memanggil 3 pembunuh di luar interkom. Jelas sekali pasukan besar bersiap di luar. Frank mengambil pistol, mengeluarkan 1 magazin peluru. Menyalakan kompor, mengambil wajan datar. Menaburkan peluru secara merata, lalu menuangkan sedikit minyak zaitun. Mengayunkan palu besar, mengeluarkan peralatan agen rahasia yang terkubur di tanah. Informasi pribadi, uang tunai, dan 1 pistol. Setelah peluru 9 mm membara merah, aksi dimulai. Ruangan berubah menjadi medan pertempuran antara kedua belah pihak. Saat itu, pembunuh di luar tidak memperdulikan nyawa rekan mereka. Mengangkat senapan mesin dan menembak dengan liar. Pecahan telur berserakan di lantai, rumah mewah Frank berlubang-lubang. Ketika 3 pembunuh masuk ke dalam ruangan, ini adalah D1 orang. 2 orang. Pembunuh lain menggunakan taktik yang tidak diketahui. Mereka langsung menembaki area di depan mereka. Kemudian Frank muncul dari belakang. Dia pergi meninggalkan rumah dengan topi dan membawa sedikit harta miliknya. Dia tahu ini bukanlah urusan sepele. Frank pertama kali mengunjungi rumah Sarah, yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Meskipun cara bertemu ini sangat memalukan. Ini aku, Frank. Karena dia sering berkomunikasi dengan Sarah. Pembunuh di balik layar pasti akan mencelakainya. Tapi bagaimana mungkin wanita itu akan percaya? Maka satu-satunya cara adalah membawanya pergi. Kesan baik di telepon berubah menjadi pria buruk. CIA ingin menyingkirkan Frank. Mengirim salah satu anggota mereka. Sarah marah karena selalu menarik orang-orang seperti Frank yang lemah. Namun dia tidak tahu bahwa pria di depannya adalah kelas atas agen rahasia. Frank yang tidak bisa diajak kompromi hanya bisa mengikatnya ke tempat tidur. Lalu pergi mencari mantan rekannya, Joe. Joe yang berusia 80 tahun tinggal di panti jompo. Dia alasan tidak bisa menyetel TV dan meminta bantuan Marla. Padahal niat sebenarnya bukan untuk menonton TV. Coba sedikit ke kiri. Terlalu sempurna. Adegan ini dilihat oleh mantan rekan perang, Frank kecil. Dia memberitahu Joe tentang tim kecil yang disusupi. Lalu melalui kantong jari yang dibawa oleh si kecil, Joe mengetahui bahwa orang itu adalah target. Mereka adalah tim kecil independen dari Afrika Selatan. Mereka diduga terlibat dengan seorang jurnalis New York Times. Frank meminta Joe untuk lebih berhati-hati. Lau Kiao tersenyum. Aku sudah 80 tahun dan sudah stadium akhir kanker hati. Masih sulit bagiku apa gunanya. Sarah berhasil melarikan diri dari tempat tidur kayu setelah berjuang tanpa henti. Karena diculik oleh Frank yang botak dan menjijikkan. Setelah keluar, dia segera melaporkan ke polisi. Kemudian agen CIA mencoba membawanya pergi secara diam-diam. Sebuah jarum suntik menusuk punggung Sarah dan dia berteriak kesakitan. Tiba-tiba berhenti. Ternyata Frank muncul. Wanita itu merasakan reaksi dari obat yang tidak dikenal yang disuntikkan padanya. Melihat Frank di depannya terlihat sangat tampan. Tiba-tiba, William menabrak bagian belakang mobil Frank dengan mobilnya. Dia langsung keluar dari mobilnya tanpa menunggu mobil berhenti. Mobil yang terlempar melewati kakinya. Lalu menembak 2 peluru marah ke arah mobil off-road William. Sarah akhirnya percaya bahwa dia adalah agen CIA. Langsung setelah itu, Frank melaporkan ke polisi. Mengklaim seorang polisi terluka. Pelaku pria, sekitar 30-an, mengenakan jas dan dasi. Setelah William menemukan mobil polisi yang dikemudikan Frank. Ini adalah persimpangan. 4 persimpangan sekaligus mobil polisi datang. William harus meletakkan pistolnya dan mengangkat kedua tangannya menyerah. Joe pensiun sedang membuat kerajinan di panti jompo. Seorang pembunuh masuk dan mengarahkan pistol ke belakang kepala. Apakah itu saja? Ya, itulah yang terjadi. Pria pengecut yang sebelumnya dianggap, tiba-tiba menjadi pria yang tidak ingin dia tinggalkan. Dia bersama Frank menemukan seorang jurnalis di New York yang terkait dengan S. Satu-satunya petunjuk adalah selembar kartu pos. Ada serangkaian angka di atasnya. Angka-angka itu adalah kode panduan perpustakaan. Kemudian Frank dan Sarah pergi ke perpustakaan. Dengan menggunakan nomor tersebut, mereka menemukan sebuah buku. Mereka benar-benar menemukan petunjuk di dalamnya, seperti daftar rahasia S. Frank segera menelepon Joe di panti jompo. Karena namanya ada di daftar tersebut. Saat itu, panti jompo sudah kacau balau. Joe dalam masalah. William menemukan bahwa latar belakang Frank bukan hanya seorang analis. Latar belakangnya cukup kompleks. Maka dia pergi ke ruang data orang penting. Sang kakek menemukan berkas Frank. Hasilnya semuanya seperti ini. Kakek memberitahu William.
Frank dulunya adalah salah satu agen rahasia terbaik di Z. Tidak ada yang bisa mengalahkannya lagi. Tentu saja William tidak senang dengan hal ini. Lagi pula, sekarang dia adalah langit-langit di antara agen CIA. Untuk melanjutkan penyelidikan terhadap daftar hitam tersebut, Frank dan Sarah datang ke Florida. Ini teman lamanya Marvin. Meskipun data menunjukkan bahwa Marvin meninggal dalam kebakaran 2 tahun yang lalu. Namun sebenarnya Marvin sudah mati beberapa kali. Sarah tidak hanya semakin mencintai pria di sekitarnya, tetapi juga merasakan sensasi yang belum pernah dirasakan sebelumnya bersama pria itu. Mereka bermain, dan detak jantung berdegup kencang. Di pulau yang indah ini terdapat sebuah villa mewah dengan pemandangan sungai. Frank meminta pacarnya untuk tidak gegabah. Jangan lihat ponsel, jangan sebutkan satelit. Karena Marvin yang sensitif mungkin berada di sekitar. Langit-langit dunia agen seharusnya seperti ini. Hidup sampai 80, masih lincah. Intuisi keenam Marvin mengatakan botak datang untuk membunuhnya. Dia sudah sedikit pikun. Dengan penjelasan terus-menerus dari Frank, Marvin baru menyadari bahwa ini adalah teman lama puluhan tahun yang lalu. Maka dia perlahan-lahan mengambil pisau militer di tangan kirinya. Seorang agen DJ yang hidup seumur hidup tidak akan tinggal di villa sendiri. Karena rumah itu hanya umpan. Kemudian dia membuka kap mesin mobil klasiknya. Itu adalah rumahnya. Melalui daftar hitam itu, Marvin membuka databasenya sendiri. Menemukan misi di Guatemala tahun 1981. Hanya ada satu pilot yang mungkin masih hidup di daftar itu. Mereka meminta Sarah untuk menelepon dan mencari lokasi kerja pilot. Tidak lama kemudian, Marvin lupa. Dia merasa ada yang aneh dengan gadis itu. Kemudian sebuah helikopter terbang di langit. Marvin merasa ada yang aneh dengan helikopter itu. Maka ia mencatat nomor model helikopter itu di selembar kertas. 3 orang tiba di bandara mobile untuk mencari pilot yang terdaftar. Mereka ingin menanyakan beberapa hal tentang misi di Guatemala. Tiba-tiba seorang wanita gemuk yang mengikutinya menarik perhatian Marvin. Setelah keluar dari bandara, Marvin masih bertindak. Dia menahan wanita itu, dia mengira wanita itu adalah agen dari Washington. Dengan terus-menerus didesak oleh Frank, Marvin akhirnya meletakkan pistolnya dan membiarkan wanita gemuk pergi. Berhasil menemukan pilot. Ketika menyebutkan peristiwa Guatemala tahun 1981, sang pilot tentu saja tahu bahwa mereka bukan lawan yang sepadan. Jadi, mari kita bicara. Dia juga seorang pilot yang telah mengalami banyak hal. Saat misi tahun 1981, dia bertanggung jawab untuk terbang larut malam mengirimkan seorang agen khusus. Saat itulah Char mulai curiga. Melihat helikopter di bandara. Melihat pesawat di bandara adalah hal yang biasa. Tapi dia yakin melihatnya di jalan menuju sini. Jadi Marvin yang pelupa mengeluarkan kertas itu. Memeriksa nomor plat pesawat. Pilot berjalan ke depan untuk memeriksanya. Fakta membuktikan intuisi Marvin benar. Mereka diserang dengan senjata mesin berat. Orang-orang di pesawat menghubungi William. William memberitahunya untuk menembak habis-habisan. Dia bertanggung jawab atas semua kerugian. CIA benar-benar berani. 3 orang melarikan diri ke kontainer. Tapi tiba-tiba, seorang wanita muncul. Kamu benar, kakek. Cepat pulang. Mengkonfirmasi intuisi Marvin sekali lagi. Wanita gemuk itu benar-benar agen khusus. Tapi Marvin tidak senang saat dia dipanggil kakek. Ambil senjata dari babi bubuk Marvin. Kemudian wanita gemuk itu mengangkat peluncur roket. Setelah menghindari, Marvin maju dan berhadapan dengan wanita. Seseorang perlahan-lahan mengganti peluncur roket lainnya. Marvin tenang dan mengarahkan tembakannya. Roket meledak di dekat wanita gemuk. Wanita yang mengatakan tentang suaminya langsung lenyap. Ketiganya berhasil pergi sebelum petugas polisi tiba. Karena lawannya adalah CIA. Mereka hanya bisa meminta bantuan dari mantan lawan, yaitu Kedutaan Besar Federasi Rusia. Marvin memiliki bayangan tentang tempat ini, jadi Frank bersiap-siap untuk mengambil risiko. Tentu saja mereka menerima Frank dengan cara ini. Ivan dan dia adalah musuh selama bertahun-tahun. Beberapa kali bermimpi membunuh Frank karena dia telah membunuh adiknya. Namun hanya mereka berdua yang tahu. Adiknya tidak memiliki dan membuka 11 toko serba ada di kota C secara anonim. Sekarang dia sudah gemuk hingga 500 pon. Dahulu mereka bekerja untuk kepentingan masing-masing, menyelamatkan adiknya membuatnya menjadi orang yang berhutang budi. Frank sekarang ingin masuk ke CIA dan meminta bantuan Ivan. Sebagai balas budi, Ivan mengatur dokumen dan seragam militer baru untuk Frank. Dengan cara ini, dia berhasil masuk menggunakan identitas orang lain. Ada sedikit kejadian ketika saya naik lift. Kacamata mata-mata untuk pengenalan mata jatuh ke lantai. Saat Sarah mencari di lantai, para tentara melihatnya. Kacamata mata-mata jatuh dari jenderal. Dalam kebingungan, 3 orang hanya bisa membantu mencari kacamata mata-mata. Sarah memasangkan kacamata mata-mata pada jenderal. Kemudian berhasil masuk ke lantai dengan pemindaian. Frank pergi ke ruang data dan menemui kakek. Di sini dia bisa dengan mudah diidentifikasi. Kakek tidak hanya memberinya informasi. Dia juga memberitahunya bahwa seorang pemuda bernama William melihat file Frank kemarin. Jadi, dia tidak langsung pergi, melainkan pergi ke kantor William. Terlalu lambat, kakek. Apakah Frank benar-benar lambat? Maka dia bangkit kembali. Memukul William dengan berbagai cara, beberapa pukulan membuatnya terjatuh.
Apakah Koski yang melatihmu? Benar. Dia dilatih oleh saya. Tidak terduga bahwa pemuda yang selalu mengejarnya adalah cucunya sendiri. Frank melarikan diri dari kantor. Setelah menemukan Sarah, dia melaporkan kebakaran dan kemudian menyalakan api. Kemudian dia memukul pingsan seorang petugas pemadam kebakaran, menukar pakaian dan berhasil menyusup keluar dari markas. Namun ketika sampai ke tempat sopir pengantar Marvin, sesuatu tidak beres. Sebuah pistol menodai kepala belakang Marvin. Ternyata itu Joe, dia tidak mati begitu saja. Dokter, beginilah kejadiannya. Tempat berbahaya Z adalah tempat yang aman Z. Mereka tiba di sarang elang dan mencari seorang wanita tua bernama Victoria. Setelah memastikan Frank terluka, Victoria menjadi lebih tenang. Dan minta Marvin yang tersembunyi untuk menghindar. Kecuali Sarah, beberapa orang ini adalah rekan lama 30 tahun yang lalu. Victoria adalah karakter jahat sejati. Seniman di tengah hujan peluru. Dia juga adalah kekasih impian yang selalu diinginkan oleh Ivan. Mereka menemukan seseorang dalam arsip. Dia selalu dilindungi oleh CIA. Maka beberapa orang bersiap-siap untuk bertemu dengannya. Di luar villa di hutan, Xia Wei melihat orang-orang CIA yang tersembunyi di sekitar. Kemudian 3 agen tiba di luar villa. Mereka bertemu dengan pedagang senjata sebagai perwakilan militer. Pedagang senjata berpengalaman pertama-tama mengganggu perekaman untuk mengacaukan penyadapan CIA. Lalu membawa Joe ke ruang kedap suara. Hal. Terima kasih. Untuk menonton,